Keberagaman merupakan suatu kata yang tidak asing lagi didengar oleh kita. Arti dari kata keberagaman sendiri ialah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing dan mengakui perbedaan individu lainnya. Keberagaman ini sering ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat, begitu juga di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman budaya, suku, ras, dan agama. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, meskipun Indonesia memiliki keberagaman budaya, Indonesia itu tetap satu. Keberagaman ini tentunya menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya ialah membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan budaya dan menjadi ciri khas di mata dunia. Namun, di lain sisi keberagaman ini tentu juga membawa dampak negatif, yaitu terdapat konflik antar sosial dan dominasi kelompok dominan, atau bisa dikatakan sebagai intoleran. Intoleransi sendiri merupakan paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi, atau dapat diartikan sebagai sikap intoleransi merupakan sikap yang tidak tenggang rasa atau tidak toleran. Dampak negatif dari intoleransi sendiri ialah adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Dampak negatif intoleransi yang ketiga ialah terjadinya konflik antara ras, suku, maupun agama. Yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara. Yang kelima, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang terakhir ialah menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, contoh dari intoleransi sendiri ialah di dalam sekolah dasar. Salah satu kasusnya ialah di dalam sekolah dasar. Oleh sebab itu, untuk mencegah dampak negatif tersebut ialah menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di dalam hal toleransi agar dapat menjaga keutuhan suatu negara Indonesia. Dari beberapa kasus ini dapat dilihat bahwa yang menjadi permasalahan adalah cara sekolah menyikapi pemakaian seragam para murid dengan tidak adanya toleransi yang tercermin. Sebenarnya ada nggak sih peraturan yang mengatur tentang pakaian berseragam? Pasal 3 ayat 4 Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang mana pakaian seragam khas diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Apa sih yang menjadi penyebab adanya intoleransi di lingkungan sekolah? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Pertama, faktor psikologis yang dimana usia anak yang masih labil. Kedua, faktor keagamaan dimana dangkalnya pemahaman terhadap ajaran agama. Ketiga, faktor ekonomi yaitu kemiskinan dan ketimpangan kondisi ekonomi. Bagaimana caranya untuk menerapkan rasa toleransi di lingkungan sekolah? Yaitu saling menghargai pendapat teman, tidak membeda-bedakan antara sesama teman, tidak mengganggu kebebasan orang lain dalam memilih agama, dan menghargai teman yang sedang menjalani kegiatan ibadah. Siapa saja sih yang akan terkena dampak intoleransi di lingkungan sekolah? Yaitu warga sekolah, karena terjadinya perpecahan antara sesama murid maupun guru. Reputasi sekolah, mencoreng nama baik dari sekolah tersebut, dan alumni. Lulusan dari sekolah tersebut dinilai buruk karena dikenal berasal dari sekolah yang kurang baik. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi kasus intoleransi di tengah masyarakat adalah mengikuti organisasi kemasyarakatan yang bergerak aktif dalam menyerukan sikap toleransi kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kita harus pandai-pandai memilih relasi dan lingkungan yang tepat sehingga kita dapat menghindari kelompok masyarakat yang bersikap intoleran terhadap orang lain. Selain itu, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup serta dalam segala interaksi sosial kita di kehidupan sehari-hari. Kita juga perlu menjunjung sikap toleransi terhadap siapa saja yang dapat
diterapkan dengan menghargai dan menghormati budaya, suku, ras, agama, dan golongan orang lain, khususnya yang berbeda dengan apa yang kita miliki. Pemerintahan Indonesia memiliki program pendidikan inklusif yang hanya terpaku pada anak yang memiliki disabilitas saja. Namun menurut UNESCO, pendidikan inklusif perlu mencangkup semua perbedaan yang tidak hanya terpaku pada disabilitas, namun juga pada perbedaan agama, ras, suku, dan golongan. Sehingga saran dari kelompok kami, pemerintah Indonesia perlu untuk memperluas ruang lingkup ini agar tidak hanya pada anak yang disabilitas saja, tetapi pada berbagai golongan ras, suku, dan agama yang berbeda semua dapat mendapatkan perhatian dan perlakuan yang setara.